Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Muhammad Nurwanto, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, kelas MA 21 BA1 Pemasaran, dengan jurusan Manajemen Pemasaran. Pada saat ini saya akan memberikan pendapat dengan mata kuliah berpikir kritis kepada dosen pengampu Bapak Halifi Azizan. Saya akan memberikan pandangan tentang diskon 50% tarif dasar listrik yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang diberikan pada awal tahun 2025, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Februari kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan syarat tegangan listrik yang 2000 watt. Dengan pemberian insentif ini, sudut pandang saya adalah sangat setuju dengan motivasi atau stimulus yang diberikan Bapak Presiden kepada rakyat kelas menengah dan ke bawah demi mendorong proses perekonomian dari segi bisnis UMKM, yang mana segi bisnis UMKM tersebut banyak dimiliki oleh atau dijalankan oleh seluruh masyarakat kelas menengah dan ke bawah. Sehingga dengan pemberian stimulus diskon ini diharapkan pendapatan pemerintah dapat meningkat dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh para pegiat bisnis dari segi UMKM ini. Tapi di lain sisi, selain saya setuju dengan pemberian insentif stimulus tersebut, dari sudut pandang saya yang lain adalah saya sedikit agak bimbang dan agak bingung. Dengan pemberian insentif seperti itu, banyak berita yang beredar bahwa di mana sebelum pemberian insentif, PLN itu selalu mengeluh kepada pemerintah yang notabene-nya di mana PLN tersebut mengalami kerugian pada tahun 2024, selama 2024 atau 2023. PLN mengaku kepada pemerintah bahwa mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Mungkin di lain sisi banyak para masyarakat Indonesia yang menggunakan listrik beralih dengan menggunakan panel surya atau diesel dan lain-lain yang merupakan menggunakan tenaga utamanya itu bahan bakar dan tenaga matahari. Sehingga di sini timbul keluhan dari PLN selama 2023 dan tahun 2024 mereka mengalami kerugian yang lumayan besar. Dengan kerugian yang dialami oleh PLN ini, mereka menceritakan atau memberikan sebuah pernyataan di media yang mana dengan diskon tersebut akan semakin membuat pihak PLN sebagai badan usaha milik negara semakin merugi lebih besar, yang mana dengan diskon tersebut adalah pemangkasan biaya dari tarif yang sudah ditentukan PLN dengan intervensi dari pemerintah. Tapi sebagai kompensasi atau pertimbangan selanjutnya untuk membantu PLN sebagai badan usaha milik negara, pemerintah tentu saja tidak hanya diam untuk memberikan insentif 50% tersebut.
Dengan pemberian insentif 50% tersebut, pemerintah sudah mencanangkan atau menggadangkan dana yang akan disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo melalui Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk mengeluarkan sebagian dana APBN atau anggaran pembelanjaan atau anggaran pendapatan belanja negara untuk dialokasikan kepada diskon 50% tersebut. Yang mana diskon 50% tersebut merupakan subsidi selama 2 bulan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dari sektor energi. Dari sektor energi tersebut sebenarnya banyak manfaat untuk masyarakat, yaitu satu, petani. Petani itu untuk diskon 50% sangat berharga, mulai dari pelepasan gabah dari beras yang menggunakan mesin, walaupun sebagian mungkin ada yang masih tetap menggunakan diesel. Lalu kedua, dari segi atau dari sisi perusahaan berupa konveksi yang mungkin dalam usaha menjahit bajunya itu bisa lebih memurahkan atau meringankan, memperkecil daya produksinya. Dan yang terakhir, banyak beberapa sektor yang akan berpengaruh dengan penurunan tarif dasar listrik tersebut. Di lain sisi juga, pendapat saya tentang tarif diskon 50% tersebut sangat memberatkan APBN. Yang mana kenapa saya bilang memberatkan APBN? Pada dasarnya APBN itu sudah mengeluarkan alokasi subsidi di sektor energi, yang pada umumnya kita sudah mengetahui APBN kita sudah jebol di sektor energi melalui subsidi Pertamina yang dikucurkan untuk Pertalit. Nah, di Pertalit ini pun sudah banyak salah sasaran atau konsumen yang tidak seharusnya menggunakan Pertalit untuk proses perjalanan atau proses distribusi barang yang akan dijual, itu sudah banyak salah dimanfaatkan, baik itu untuk mobil pribadi atau banyak mobil-mobil pejabat yang menyalahgunakan Pertalit sebagai BBM bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah untuk produksi dan distribusi bahan pangan pokok keseharian dan roda untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat kesehariannya, baik itu untuk perjalanan menggunakan motor dan mobil pribadi. Dengan meledaknya subsidi dari sektor energi BBM tersebut, ditambahkan lagi subsidi diskon 50% yang diberikan Bapak Presiden Prabowo selama 2 bulan. Dengan 2 bulan ini kita akan melihat dampaknya, apakah positif terhadap pendapatan negara atau negatif terhadap pendapatan negara. Jika itu merupakan pendapatan yang positif bagi negara, maka sudah seharusnya negara memberikan kontribusi kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, yang utamanya kepada pengusaha UMKM atau usaha menengah kecil, itu untuk melakukan sebuah usaha agar terus berlanjut dan memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah, sehingga dalam pemberian pajak tersebut ada kesinambungan, saling membantu dari perusahaan besar
perusahaan menengah dan perusahaan yang kelas kecil. Akan tetapi jika pemberian diskon ini terus berlanjut, jika PLN tidak mengalami kerugian, jika tidak mengalami kerugian, maka pemberian diskon itu harus tetap berlanjut. Tapi jika PLN mengalami kerugian, harus jadi bahan pertimbangan lagi di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipertimbangkan ulang tentang kebijakan ini, karena badan usaha milik negara ini adalah sumber pendapatan atau perusahaan negara yang dijalankan oleh negara. Melalui pendapatan tersebut, jika pendapatan tersebut makin tergerus karena diskon yang dijalankan tanpa dibantu dengan anggaran pembelanjaan, anggaran pendapatan belanja negara yang dikeluarkan oleh negara, maka akan sulit juga untuk PLN sebagai badan usaha milik negara untuk memberikan kontribusi pajaknya kepada pemerintah untuk membangun negeri ini, baik dari segi infrastruktur dan lain-lain. Jadi nilai positifnya adalah, kalau menurut saya, diskon tarif diskon 50% ini sangat berdampak positif bagi perkembangan usaha menengah kecil, bagi masyarakat yang kelas menengah ke bawah untuk meningkatkan usahanya agar dapat berkontribusi dalam pajak. Tapi di sisi negatifnya adalah anggaran pendapatan belanja negara kita akan membengkak, karena subsidi dari sektor energi yang diberikan pada BBM itu sudah sangat meledak, dan kita akan melihat hasilnya nanti di akhir Februari, apakah meledak dari sektor ekonomi, dari sektor energi berupa perusahaan listrik negara. Jika itu meledak, maka menurut saya alangkah baiknya subsidi untuk sektor energi tersebut dialihkan kepada sektor pendidikan, yang mana masyarakat Indonesia masih banyak dan masih butuh pendidikan yang layak, gratis, terjamin, dan juga bermutu. Masih banyak sekolah-sekolah dasar, masih banyak sekolah-sekolah menengah pertama, dan masih banyak juga sekolah menengah atas yang mana gurunya masih honorer. Bangunan sekolahnya itu masih di bawah standar kelayakan dunia pendidikan, sehingga kurang membuat nyaman para siswa. Dan juga jika subsidi diskon 50% ini dialihkan ke sektor pendidikan untuk pembiayaan mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu untuk lanjutkan kuliahnya, sungguh bukannya tidak mungkin akan terjadi sebuah kemanfaatan bagi mahasiswa yang tidak mampu tersebut untuk meraih prestasi, baik itu dalam bidang akademik, baik itu dalam bidang prestasi olahraga dan lain-lainnya. Itu akan menciptakan sebuah bibit bangsa yang akan berdampak positif kepada negara. Mungkin satu saat mahasiswa tersebut ada yang sukses di luar negeri, menimba ilmu yang lebih dalam lagi, seperti yang kita bisa ambil contoh Presiden B.J. Habibie yang pernah sekolah di Jerman, lalu mempraktekkan ilmunya tersebut di Indonesia untuk menciptakan sebuah pesawat terbang dan memberikan kepercayaan diri kepada negara Indonesia, terutama pada Presiden Soeharto, untuk memproduksi sebuah pesawat. Kalau menurut hemat saya, jika
alokasi dana tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, dan itu sangat bermanfaat dan bermutu bagi anak-anak Indonesia, tidak ada salahnya dana tersebut dialihkan setelah Februari nanti jika dampak untuk anggaran pendapatan belanja negaranya itu hasilnya sangat negatif. Karena jika diteruskan dengan memaksa, apalagi dengan program Bapak Prabowo yang memberikan program makan siang gratis, bukannya saya tidak setuju. Jika ada dananya yang secara notabene Indonesia itu memiliki dana lebih, ya lanjutkan. Apalagi diskon 50% itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama menengah ke bawah. Ya lanjutkan jika ada dana berlebih. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia tidak munafik bahwa kita juga masih memiliki kekurangan dana APBN, yang mana banyak dana APBN yang keluar secara percuma, baik itu dalam segi pembangunan IKN, baik itu dalam segi pembangunan tol yang banyak, tol yang mangkrak, terus APBN yang dipergunakan untuk membangun landasan pacu udara yang mangkrak juga, banyak dana yang terbuang. Menurut saya jika dana itu dimanfaatkan secara strategis untuk sektor-sektor yang bermanfaat, baik itu pendidikan, pangan, lalu infrastruktur, itu akan mempercepat rotasi atau roda perekonomian Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bisa akan tumbuh dengan cepat. Jadi tidak semata-mata kita hanya memberikan, atau kita sebagai pemerintah memberikan atau memberikan suapan nasi kepada masyarakat, tapi kita memberikan bantuan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh, Anda harus belajar seperti ini dari sektor pendidikan, agar gimana Anda dapat menciptakan sebuah infrastruktur, sebuah jalan penghubung untuk menghubungkan roda perekonomian agar semakin singkat, mempersingkat jalur distribusi, mengurangi ongkos produksi, mengurangi ongkos distribusi lainnya. Itu bisa mengurangi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini kurang berjalan dengan baik. Lalu bagaimana sebaiknya tanggapan kita terhadap tarif dasar listrik yang diberikan diskon 50% kepada Bapak Prabowo ini? Saya bukannya tidak setuju juga terhadap tarif diskon ini, walaupun di rumah saya ini menggunakan tegangan yang di atas 2200 watt, yang mana dijadikan sebagai acuan standarisasi untuk mendapatkan diskon 50% tersebut. Tapi saya percaya, walaupun saya kurang setuju dengan pemberian tarif diskon tersebut, saya percaya ada beberapa masyarakat Indonesia yang dimana di atas tegangan listrik di rumahnya itu di atas 2200 watt, banyak yang merasa iri. Karena apa? Bagi masyarakat Indonesia yang tegangan listriknya di atas 2200 watt tidak mendapatkan diskon tersebut, dan mereka masih memiliki usaha atau UMKM yang berjalan tapi tersendat dan terlilit hutang usaha, mereka akan berpikir, kok yang dapat diskon hanya 2200
2200 watt ke bawah, sedangkan saya yang notabene-nya masih menengah ke atas tidak memperolehnya, padahal usaha saya masih ya bisa dikatakan stagnan atau gitu-gitu aja. Ini akan menjadikan sebuah dampak ketimpangan sosial atau kecemburuan sosial. Dengan kecemburuan sosial ini akan berdampak negatif terhadap pergesekan masyarakat, yang mana pergesekan tersebut tidak dapat dihindari jika masyarakat tersebut tidak dapat berpikir dewasa. Tapi saya percaya dengan masyarakat Indonesia yang saat ini, dengan bermodalkan karakter yang diajarkan untuk selalu berpikiran terbuka, masyarakat yang memiliki tegangan di atas 2200 watt akan dapat menerimanya secara sukarela. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat yang memiliki tegangan listrik di atas 2200 watt yang kurang bisa menerima atas keputusan potongan diskon tersebut. Kita harus memberikan edukasi sebagai pemerintah kepada masyarakat. Maksud saya seperti ini loh. Program yang diberikan Bapak Prabowo untuk diskon 50% ini ditujukan untuk memberikan stimulus atau rangsangan kepada pengusaha UMKM agar ini loh, dukungan pemerintah kepada pengusaha UMKM. Kami ada untuk membantu usaha kalian dari pemberian tarif diskon 50% untuk proses produksi usaha kalian selama 2 bulan. Jika nanti kalian mendapatkan keuntungan yang positif atau keuntungan yang lebih besar, maka kalian akan memberikan reward balik kepada kami berupa pajak yang sesuai nilai yang sudah ditentukan. Nah, jika masyarakat yang masyarakat yang cara berpikirnya belum terbuka, diberikan edukasi seperti itu dari pihak pemerintah terkait, besar kemungkinan mereka akan menerimanya. Tapi jika tidak diberikan edukasi atau dibukakan dialog atau seperti pada umumnya podcast untuk diajak berbicara antara pihak pemerintah, baik itu level kecamatan, level lurah, untuk memberikan ini loh maksud dan tujuan pemerintah memberikan tarif diskon 50%. Ini loh manfaat yang akan diperoleh dengan memberikan tarif diskon 50%. Walaupun memberikan tarif diskon 50% itu mengorbankan PLN yang mana sebagai badan usaha milik negara, dan mengorbankan APBN untuk mengeluarkan dana lebih menutupi kekurangan potongan diskon tersebut, masyarakat diharapkan dapat berpikir terbuka, mendukung program pemerintah tersebut agar berjalan lebih baik demi tercapainya pembangunan negeri melalui pajak yang diberikan oleh masyarakat kepada negara. Selain itu, jika maksud dan tujuan pemerintah memberikan stimulus tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat memberikan dampak atau timbal balik kepada pemerintah berupa pajak, pendapat saya adalah mohon untuk kali ini
pajak yang diberikan masyarakat kepada pemerintah melalui Dirjen Pajak diberikan secara terbuka atau transparansi yang sangat akuntabel. Karena apa? Banyak kasus yang sudah berjalan atau sudah terbuka di media massa, yang mana banyak petugas-petugas pajak yang terlibat kasus korupsi, pejabat yang terlibat kasus korupsi. Masyarakat pada saat ini mengalami krisis kepercayaan untuk membayar pajak. Jadi apapun tindakan pemerintah untuk memberikan atau mensupport masyarakat untuk menjalankan usaha, itu saya setuju. Tapi jika masyarakat membayar pajak kepada pemerintah dan pajak tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan negara, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pertumbuhan ekonomi, tapi disalahgunakan oleh pejabat-pejabatnya, oleh dirjen-dirjen pajaknya, petugas-petugas pajaknya, masyarakat akan mengalami atau terkikis rasa kepercayaan kepada pemerintah. Menurut saya program Bapak Prabowo bakal sia-sia jika masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah. Karena ya maksud dan tujuan Bapak Prabowo memberikan diskon 50% terhadap tarif listrik ini, ya itu tujuannya, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan masyarakat, karena masyarakat memperoleh pendapatan berlebih dari usaha tersebut. Tidak ada salahnya Bapak Prabowo menjalankan program itu. Akan tetapi saat negara membutuhkan pajak dari masyarakat, masyarakat juga membutuhkan servis lebih atau tindakan kebijakan-kebijakan yang lebih positif dari pemerintah kepada masyarakat. Ya contohnya seperti tarif diskon 50% untuk 2 bulan ini, dari bulan Januari dan bulan Februari. Jika pendapatan tersebut kepada pemilik usaha UMKM itu meningkat, maka dengan sukarela mungkin pengusaha UMKM tersebut akan membayar pajak kepada pemerintah. Dan seiring berjalannya waktu, jika roda perekonomian tersebut berjalan, pemerintah sudah seharusnya memberikan reward kepada masyarakat berupa ya mungkin tarif diskon 50% secara berlanjut dari bulan Maret ke bulan Mei, sehingga nanti akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya, bisa menurunkan harga-harga bahan pokok. Kenapa saya bilang akan berpengaruh pada sektor-sektor lainnya, sehingga dapat berpengaruh secara signifikan kepada bahan pangan pokok? Karena yang saya lihat bahan pangan pokok ini kebanyakan dari impor, mulai dari bawang merah, bawang putih, sampai beras pun itu kita sudah impor. Tidak seharusnya kita sebagai negara swasembada pangan melakukan kebijakan pangan dengan impor secara besar-besaran dari negara lain. Kita bisa meningkatkan teknologi dengan pendapatan pajak tersebut, membuka ladang-ladang persawahan lebih luas lagi, meningkatkan mutu pendidikan pertanian kepada generasi-generasi penerus bangsa agar dapat tercipta swasembada pangan lebih banyak lagi, sehingga kita sebagai negara besar dapat menciptakan swasembada pangan secara mandiri tanpa tergantung dengan negara lain. Maka dari itu, usahakan dari pihak pemerintah agar dapat bisa memaksimalkan dari sektor pangan, bisa membuka lahan lebih banyak lagi, lebih besar lagi, dan tenaga pertanian yang akan dibutuhkan
lebih banyak lagi dengan cara membuka pendidikan pertanian dari universitas-universitas ternama. Kalau perlu generasi-generasi bangsa yang berprestasi diberikan beasiswa agar melakukan belajar atau studi banding ke negara lain, sehingga mereka dapat menimba ilmu dan mempraktekkannya atau mengimplementasikannya di Indonesia, dan ya kita jadi bisa memiliki swasembada pangan atau pangan mandiri tanpa harus tergantung dengan negara lain. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan dari awalnya tarif diskon 50% merembet dengan pemberian pajak berlebih dari pengusaha UMKM kepada negara. Negara memberikan subsidi lebih besar lagi untuk mungkin dari sektor energi dengan ditambahkan periodenya lagi tarif diskon 50% untuk bulan berikutnya, atau memperbesar subsidi untuk sektor energi bagi BBM sehingga dapat menekan kos atau biaya lebih bagi sektor pangan lainnya, sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat, kebutuhan masyarakat akan meningkat juga. Setelah itu, jika itu terus berlangsung, pendapatan negara akan bertambah dan pendapatan negara APBN tersebut dapat dilanjutkan untuk mensubsidi dari sektor pendidikan, sehingga generasi bangsa dapat lanjut belajar, menimba ilmu secara aman, nyaman, tentram, dan dapat meraih prestasi untuk membanggakan tanah air Ibu Pertiwi, agar dapat menciptakan sebuah negara yang merdeka, bebas, tidak bergantung dengan negara lain, dan terutama mandiri dalam hal apapun. Indonesia negara besar, tidak perlu didikte, tidak perlu dituntun negara lain. Kita dapat berjuang sendiri, tapi kita berjuang sendiri harus dilakukan secara bersama-sama, tanpa rasa egois ataupun rasa egois dari pemerintah kepada masyarakat. Saya harap stimulus ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan pesat, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara bersama. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya memberikan pendapat tentang program tarif diskon 50% ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.